Hai, selamat datang di channel edukasi Koreksi Gerak. Kali ini kita akan membahas kapan kita boleh memulai latihan dan latihan apa saja yang bisa dilakukan pasca operasi ligamen ataupun meniskus. Seringkali kita mendengar ataupun melihat di media sosial orang-orang yang sedang menjalani operasi ligamen ataupun meniskus pada lutut. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang apa yang harus dilakukan setelah menjalani operasi lutut. Kapan kita bisa memulai latihan dan kapan kita bisa kembali berolahraga? Di video kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan dan kapan kita boleh memulai latihan pasca operasi ligamen ataupun meniskus. Yuk kita ulas. Pada fase awal pasca rekonstruksi ACL, latihan dilakukan sejak dini, bahkan dari hari 0 sampai 1 pasca operasi selama tidak ada komplikasi. Kenapa demikian? Karena sudah banyak penelitian menyebutkan bahwa latihan yang dilakukan sesegera mungkin itu menghasilkan hasil yang lebih baik dan tidak ada efek yang buruk terhadap graft selama latihan itu dilakukan sesuai dengan protokol yang sudah dibuatkan oleh fisioterapi. Bahkan early rehabilitasi dapat mencegah terjadinya atrofibrosis, kemudian mengurangi nyeri dan juga udim, kemudian mengaktifkan quadriceps lebih cepat, dan juga menjaga ekstensi penuh. Fokus utama kita di minggu awal pasca operasi ligamen, yang pertama tentunya menjaga graft dan juga luka bekas operasi, kemudian juga kontrol bengkak dan nyeri, aktivasi otot paha dan juga pinggul, mengaktifkan ROM, dan juga gait pattern serta balance proprioceptive. Pain dan swelling management. Gunakan ice 10-15 menit. Kompresi menggunakan handuk atau elastis bandai. Tinggikan posisi kaki dengan mengganjal bagian belakang pergelangan kaki dengan handuk atau bantal. Diawali patelar mobilisasi ke arah medial lateral dan superior inferior. Latihan menekuk dan meluruskan lutut. Aktivasi otot. Quadriceps setting. Letakkan handuk yang digulung di bawah lipatan lutut agak ke atas sedikit. Kemudian atur jarak antara kedua kaki dengan meletakkan bola di antara mata kaki atau selebar dua kepal. Lakukan gerakan menekan lutut ke bawah. Gerakan meluruskan lutut kemudian tahan selama 10-15 detik. Ulangi sebanyak 10-12 kali, 2-4 set. Pastikan tumit tidak terangkat saat melakukan quad set. Hamstring setting. Posisikan kedua lutut ditekuk. Jarak antara kedua kaki selebar bahu atau dua kepal atau bisa juga menggunakan bola di antara mata kaki. Kemudian lakukan gerakan menekan tumit ke arah bawah dan tarik tumit ke arah badan tanpa ada pergerakan pada kaki. Tahan selama 10-15 detik. Ulangi 10-15 kali, 2-4 set. Kontraksi. Posisikan kedua lutut ditekuk. Letakkan bola di antara paha. Bisa juga menggunakan bantal atau handuk yang digulung sebagai objek. Lakukan gerakan menekan bola dengan kedua paha bagian dalam. Tahan 10-15 detik. Ulangi 10-15 kali, 2-4 set. Glute setting. Posisi tidur miring, pinggul dan lutut ditekuk 90 derajat ke depan. Kemudian angkat satu kaki yang berada di atas sejajar dengan badan. Tahan 10-15 detik, 10-15 kali, 2-4 set. Straight leg raise. Posisi tidur terlentang, angkat satu kaki yang akan dilatih dengan lutut dikunci pada posisi lurus. Lakukan 10-15 kali. 2-4 set. Hip abduksi. Posisi tidur miring. Posisikan lutut dikunci lurus kemudian angkat kaki yang berada di atas. Lakukan 10-15 kali. 2-4 set. Hip ekstensi. Posisi tidur tengkurap.
Posisikan lutut dikunci lurus kemudian angkat kaki yang akan dilatih ke atas. Lakukan 10-15 kali, 2-4 set. Hip aduksi. Posisi tidur miring. Posisikan lutut dikunci lurus kemudian angkat kaki yang berada di bawah ke atas. Lakukan 10-15 kali, 2-4 set. Bridging. Posisi tidur terlentang. Kedua lutut ditekuk kemudian aktifkan otot-otot core. Lalu angkat kaki pinggang ke atas sampai tegak. Lakukan 10-15 kali, 2-4 set. Kemudian untuk guide training, sudah kita bahas pada video sebelumnya, cara belajar berjalan menggunakan kruk. Silahkan teman-teman tonton videonya. Nah, yang membedakan dengan operasi meniskus yaitu tergantung pada jenis prosedur yang dilakukan. Untuk prosedur meniskus repair, latihan tetap dilakukan pada minggu ke-0, namun dari restriksi ROM dan juga bebannya lebih ketat karena meniskus butuh penyembuhan. Untuk weight bearing bisa dilakukan dengan non ataupun partial weight bearing 1-4 minggu pertama. Untuk ROM biasanya dibatasi 0-90 derajat sampai minggu keempat dan juga latihan dilakukan pada hari pertama tetapi dilakukan dengan lebih konservatif. Untuk prosedur menisektomi, biasanya untuk rehabilitasinya tergolong lebih cepat, di mana untuk weight bearing biasanya dilakukan sesuai toleransi dari hari pertama, kemudian ROM full sejak dini, progresif mirip dengan ACL early rehab, tetapi lebih cepat karena tidak ada proses graft healing. Yang perlu dihindari di minggu awal yaitu deep squat, pivoting, lompat, jogging dan lari, ataupun latihan yang terlalu berat ataupun terkesan memaksakan. Dan jika setelah latihan terdapat penambahan pembengkakan, kemudian penambahan nyeri dan juga penambahan kaku atau bahkan muncul demam, bisa segera dikonsultasikan ke dokter ataupun fisioterapis untuk menghindari terjadinya komplikasi akibat dari infeksi. Jadi kesimpulannya, memulai latihan sedini mungkin pasca operasi lutut dapat memberikan penyembuhan yang lebih optimal, lebih fungsional dan lebih cepat selama latihan itu dilakukan secara terstruktur, progresif dan juga sesuai dengan protokol. Pendekatan ini kini menjadi standar dalam protokol rehabilitasi modern dan terstruktur yang didukung oleh berbagai uji klinis yang sudah terkontrol. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman yang masih bingung ataupun masih pengen tahu tentang tips-tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan pasca operasi ataupun pengen tahu tips-tips aktivitas harian yang bisa dilakukan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Yuk ikutin terus channel kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video di channel edukasi koreksi gerak. Gerak ringan, hasil maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!